Selamat hari Minggu dan salam sehat untuk saudara-saudara, ibu bapak sekalian dimanapun Anda berada. Terima kasih, saya gembira dan saya senang karena saya lihat Anda selalu mengikuti khotbah saya dan memberikan sambutan-sambutan yang positif. Tuhan memberkati kita semua. Inilah hari Minggu, Domingo, hari Tuhan. Karena itu katakanlah dalam hatimu, inilah hari Minggu, ya Tuhan, berkatilah kami pada hari ini, berikanlah kami kemujuran dan berikanlah kami juga kesehatan. Sehat itu penting, saudaraku yang terkasih, karena tanpa kesehatan segala-galanya tidak bermakna bagi kita. Saudara yang kekasih, mari kita dengarkan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk hari Minggu ini, Minggu tanggal 20 Juni tahun 2021. Firman yang akan kita terima tertulis dalam surat Rasul Paulus yang kedua dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang pertama hingga yang ke-10. Saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Saudaraku, sampai di situ peruntukan firman untuk kita pada hari ini. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, topik minggu kita hari ini berbunyi, mari melayani dengan penuh kasih. Mari melayani dengan penuh kasih. Saya ingat satu lagu yang saya kira kita semua kenal, melayani, melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan melayani lebih sungguh kepadamu, melayani, melayani lebih sungguh. Semoga lagu itu membuat kita atau memberikan kita sukacita. Tuhan Yesus melakukan pelayanannya yang sangat-sangat mulia. Dia sebenarnya melayani selama 3 tahun. Mulai pada tahun 30, nanti pada tahun 33 dia sudah mati di kayu salib. Jadi 3 tahun dia melayani. Dan dalam 3 tahun itu kita simpulkan dia melakukan 3M. Apa itu 3M dimaksud? Yang pertama, dia mengajar. Yang kedua, dia memberitakan Injil. Yang ketiga, dia menyembuhkan penyakit-penyakit orang yang menderita. Mengajar supaya orang pintar, supaya berhikmat,
mengajarkan Injil, memberitakan Injil supaya orang juga beriman dan tahu, bertaat kepada Tuhan, dan menyembuhkan supaya orang-orang yang sakit juga boleh sehat, kuat, sembuh. Karena dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Mens sana in corpore sano. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan itu menjadi masukan bagi kita, saudara yang terkasih. Mari kita melayani. Bukan karena A, B, C atau karena manusia, tapi kita melayani karena Tuhan. Dan pelayanan kita untuk Tuhan. Dan karena untuk Tuhan, maka wujudnya, nyatanya ialah untuk manusia. Pro Deo et Patria. Aku melayani untuk Tuhan dan juga bagi sesama setanah air. Orang-orang yang lain yang ada di seputar saya. Paulus berkata dalam Kolose pasal 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti kepada Tuhan. Dan karena Tuhan, maka kita berbuat baik terhadap sesama manusia. Saudaraku yang terkasih, sangat indah sekali firman hari ini. Dan oleh karena itu, untuk mempermudah pemahaman kita mengikuti renungan ini, saya berikan beberapa pesan. Yang pertama, pesan untuk kita semua, jangan sia-siakan kasih karunia yang kamu terima. Saya ulangi sekali lagi. Jangan sia-siakan kasih karunia yang kamu terima. Apa kasih karunia Tuhan kepada kita, saudaraku? Jangan langsung berpikir tentang harta milik, jabatan, pangkat, dan lain-lain. Tapi kita ambil hal-hal yang praktis yang barangkali kita lupakan, tapi perlu diingatkan kembali pada saat ini. Kasih karunia Tuhan yang untuk yang pertama bagi kita ialah Dia memberikan kita nafas hidup. Dengan kata lain, kasih karunia Tuhan kepada kita ialah hidup ini. Nafas hidup itu sangat berharga. Setiap menit kita 12 kali menghirup udara, menghirup oksigen. Dan sebenarnya kalau kita bandingkan itu dengan apabila orang sakit di rumah sakit minta bantuan pernapasan, di situ kan dia harus bayar. Dan kita yang boleh menghirup udara sampai hari ini sebebas-bebasnya, itu sebenarnya nilainya sungguh mahal dan pemberian Tuhan. Oleh karena Tuhan memberikan kita napas hidup, ya pakailah hidupmu untuk melayani, berbuat yang baik bagi orang lain. Saudara yang kekasih, kalau orang tidak makan beberapa hari tidak langsung mati. Atau kalau orang pun tidak minum 1, 2, 3 hari tidak langsung mati. Tapi coba lihat, seseorang yang mati tenggelam di danau atau di dasar laut, dalam beberapa jam karena tidak bisa menghirup udara, dia langsung mati. Begitulah nilai daripada napas hidup itu yang sangat berharga. Oleh karena itu hargailah. Dan karena Tuhan mengizinkan kita hidup, ya laksanakanlah tugasnya. Laksanakanlah pekerjaanmu supaya Tuhan juga berkenan atas hidupmu. Yang kedua, kasih karunia Tuhan untuk kita ialah waktu, atau dalam bahasa asing disebut time. Waktu itu bukan hanya soal hari, minggu, bulan, dan tahun. Hanya itu disebut kronologi atau kronos, urutan-urutan peristiwa yang terjadi.
Tapi yang lebih berharga lagi ialah dari segi waktu itu berarti kesempatan, momentum. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk berbuat, diberi napas hidup, diberi waktu untuk melakukan sesuatu yang berguna buat manusia ini untuk kemuliaan Tuhan. Saudara yang kekasih, pakailah kesempatan ini. Saya ingat ada lagu yang barangkali pasti sudah Anda kenal. Hidup ini adalah kesempatan. Begitu syair daripada lagu itu. Hidup ini adalah kesempatan, pakailah untuk melayani Tuhan dan untuk sesama manusia. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus menjadi berkat. Sewaktu saya masih sekolah lanjutan pertama dan sampai di SMA, karena pada waktu itu belum ada seperti sekarang ini, ada internet, ada Google, maka semuanya pelajaran yang diberikan guru dari depan harus dicatat. Dan karena catatan-catatan itu, maka kita butuh banyak buku tulis. Dan saya beli buku tulis. Saya masih ingat di sampul luar belakang daripada buku tulis itu selalu tertulis perkalian-perkalian, 1 kali 2, 2 kali 2, 3 kali 2 dan seterusnya. Bosan. Tapi saya juga ingat sampai hari ini di bawah, di sebelah kanan, di bawah perkalian-perkalian itu tertulis satu ungkapan. Don't wait till tomorrow. What you can do today. Jangan tunggu sampai besok. Lakukanlah apa yang dapat kamu kerjakan hari ini. Do it. Just do it. Kenapa? Karena besok itu, minggu depan itu, bukan hak kita. Tuhan yang tahu apa yang terjadi dalam diri kita. Oleh sebab itu, selagi masih bisa hari ini, saat ini, lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Mari melayani dengan penuh kasih. Sebagaimana Paulus dalam firman Tuhan yang kita baca tadi. Saudara, pertemuan dengan Tuhan itu merupakan permulaan untuk pelayanan. Pertemuan dengan Tuhan itu merupakan permulaan dari pelayanan. Saudara, Rasul Paulus awal-awalnya sangat benci mendengar kata Yesus. Sangat benci juga kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan karena itulah satu ketika dia menerima surat kuasa dari pimpinan agama Yahudi untuk menangkap, untuk memenjarakan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dia berangkat dengan SK itu dari Yerusalem menuju Damaskus. Tapi tahukah saudara apa yang terjadi? Di tengah jalan tiba-tiba datanglah cahaya yang sangat terang benderang dari sorga kepada Paulus. Dan karena begitu terangnya cahaya itu, maka Paulus rebah ke tanah. Dan dia berkata, "Siapakah engkau?" Maka terdengarlah suara, "Akulah Yesus yang selalu kamu cari-cari itu." Kemudian berlanjut, "Oleh sebab itu, apakah kehendakmu yang akan harus saya lakukan?" Dan ucapan itu dari Allah berbunyi, "Lakukanlah yang baik, nanti kamu akan ketemu dengan Ananias di kota Damaskus." Saudaraku, itulah pertemuan pribadi daripada Saulus yang akhirnya berubah nama menjadi Paulus. Dan dia menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Dia menginjili banyak orang di sekitar Laut Tengah.
Katakanlah seperti yang kita temui nama-nama dalam Alkitab Perjanjian Baru. Ada Filipi, ada Tesalonik, ada Korintus, ada Roma, dan tempat-tempat yang lain. Begitulah Paulus melakukan pelayanannya. Dan dalam hal itu, dalam segala pelayanannya, Paulus juga mengalami suka dan duka. Tetapi dikatakan, dalam segala hal kami tidak berbuat sesuatu menjadi batu sandungan untuk banyak orang. Tidak membuat batu sandungan untuk banyak orang. Artinya, tidak membuat sesuatu, perilaku, tutur kata, dan lain-lain, sehingga orang tersandung, jatuh, dan merasa kesal dan menyesal sebagai orang percaya. Dikatakan, saya baca sebentar apa yang dikatakan pada ayat-ayat ini. Dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercaya. Kami berperilaku murni dan tulus dan tidak membuat sesuatu batu sandungan kepada orang lain. Itulah masukan yang berharga bagi kita juga, saudaraku yang terkasih. Oleh sebab itu, saudara, pesan untuk kita, jangan sia-siakan kasih karunia yang kamu terima. Jangan sia-siakan. Pakailah karunia itu untuk berbuat baik, untuk kemuliaan Tuhan, untuk membuat sukacita bagi orang lain. Saudara yang terkasih, banyak hal-hal yang kita amati hari-hari terakhir ini. Banyak orang menderita karena COVID-19, apalagi dengan sekarang ini yang semakin banyak jumlah menderita sesudah masa Lebaran ini. Ada banyak orang yang meninggal, pemutusan hubungan kerja, ekonomi yang masih penuh dengan tantangan dan pergumulan, hidup yang merana, dan lain-lain dapat kita saksikan pada akhir-akhir ini. Saudara yang terkasih, marilah kita tabah dan kuat. Apapun yang kita alami, jangan membuat batu sandungan kepada orang. Saudara, oleh sebab itu dikatakan dalam firman ini, lakukanlah pelayananmu dengan penuh kasih setia. Lakukanlah pelayananmu dengan penuh kasih setia. Do your best, and God will take the rest. Lakukanlah yang baik, yang masih kurang, yang masih perlu disempurnakan. Tuhan dari belakang kamu akan berbuat dan menyempurnakan apa yang telah kamu kerjakan sebelumnya. Apa sih arti hidup? Was ist der Sinn des Lebens dalam bahasa asing? Leben heißt nehmen und geben. Hidup artinya menerima dan memberi. Kita telah menerima banyak-banyak hal dari Tuhan. Oleh sebab itu kita wajib dan haruslah juga memberi sesuatu kepada orang lain supaya mereka hidup. Dengan pemberian itu mereka berkata, terima kasih Tuhan, kami merasakan nikmatnya hidup ini. Kami bersyukur karena ada saudara seiman yang menolong kami. Hidup artinya menerima dan memberi. Hidup yang berkehidupan ialah hidup yang diberikan supaya orang lain merasa kehidupan yang indah dan nyaman.
Tuhan Yesuslah menjadi contoh dan tiruan kepada kita. Dialah idola kita. Dia memberikan hidupnya, jiwanya, waktunya, tenaganya untuk kita semua, untuk dunia ini, dan sampai hari ini. Oleh karena itu, sebagai pengikut Kristus, lakukanlah yang baik juga untuk orang lain. Tabahlah dalam menghadapi segala tantangan. Tabah itu artinya kuat, sabar, tahan, dan kokoh. Itu artinya tabah. Dan itulah pesan kedua untuk kita. Tabahlah menghadapi segala tantangan. Tiap orang punya masalah, tantangan yang berbeda-beda. Anda dan saya berbeda pengalaman dan tantangan yang kita hadapi. Tapi apapun namanya itu, hadapilah itu dengan tabah, dan lakukanlah juga ketabahanmu di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, marilah kita dengar firman Tuhan yang tertulis dalam Roma pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Saya simpulkan demikian. Karena kita telah diperdamaikan dengan Allah oleh Yesus Kristus. Kita telah dipersatukan dengan Allah Bapa di sorga oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu, bermegahlah dalam penderitaan. Dan karena kita bermegah dalam penderitaan atau kesengsaraan, maka itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Saya simpulkan, saudaraku, hiduplah berpengharapan. Pandanglah ke depan. Lihat bahwa di depan ada Tuhan yang menolong. Berharaplah akan Dia. Dan siapa yang berpengharapan kepada Tuhan, hidupnya hari ini boleh tenang. Walaupun ada aneka penderitaan, tantangan yang dia hadapi. Saya akhiri renungan ini. Seingat saya ada syair yang indah dari Kidung Jemaat 438 yang berbunyi, apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelam pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Tuhan memberkati kita. Dan sampai di situ renungan kita untuk pada kesempatan ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Anda semua, aku juga sehat bersama dengan anak-anak cucu kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Sungguh banyak terima kasih ya Allah Bapa di sorga atas firman-Mu yang barusan kami dengar. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami, mengajari kami, supaya kami paham akan maksud Tuhan dalam hidup ini. Tuhan mengingatkan kami untuk tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan berikan. Nafas hidup, waktu kehidupan ini, dan juga banyak faktor-faktor hal-hal yang lain yang Tuhan telah beri hadiahkan kepada kami. Ajari kami untuk memahami itu, dan mampukan kami untuk berbuat baik atas segala sesuatunya itu, untuk menolong orang lain, supaya orang lain juga boleh senang dan bersuka cita. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk semua orang yang sakit,
Oh Tuhan, nampaknya pada hari-hari terakhir ini semakin banyak orang yang menderita kena COVID-19 dan juga jenis-jenisnya yang baru. Allah Bapa di surga, kami berdoa supaya Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Begitu juga teman-teman kami, saudara-saudara yang lain yang masih dalam pemulihan, yang tinggal atau dirawat di rumahnya maupun di rumah sakit. Tuhan yang maha baik, tabib yang agung, berikanlah kekuatan, sukacita, dan juga kesembuhan kepada mereka. Kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing, dimanapun mereka berada. Tuhan, dengan roh-Mu yang kudus itu, tuntun dan bimbinglah, jagailah mereka ya Tuhan. Biarlah mereka tetap kuat dan sehat. Dan kami yakin Tuhan, doa-doa kami Tuhan kabulkan. Akhirnya kami berdoa juga untuk gereja-Mu, dimanapun mereka berada, yang melakukan pelayanan-pelayanan langsung di gereja dalam kebaktian maupun live streaming di rumah-rumah anggota jemaat. Berkatilah Tuhan, supaya firman-Mu boleh masuk dalam hati mereka. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami. Tuhanlah menguatkan pemimpin kami yang baik itu. Tuhan menolong mereka supaya mereka tetap semangat Tuhan. Dan ekonomi kami semakin baik, kesehatan kami juga semakin baik untuk hari ini dan minggu-minggu depan. Terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam Kristus Yesus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara yang sekalian. Amin. Apapun